Begitu kemarin tuh. Saya ingatkan ke saudara, jangan bawa nama dokter Oki lagi untuk kasusnya Nikita Mirjani. Ya, putusan kemarin sudah jelas bahwa yang bersalah adalah Nikita Mirjani, bukan dokter Oki. Kamu dari dulu ngebet banget tuh, minta dokter Oki jadi tersangka lah. Emang kamu polisi, ya? Jadi saya hanya mau sampaikan itu supaya kita semua harus bisa menghormati proses hukum. Orang masyarakat aja kalau dilaporin datang kok, gentleman datang hadapi, memberikan keterangan. Kalau seorang yang paham tentang hukum kok nggak mau datang, dipanggil berkali-kali, ya kan? Ya jangan sampai kita yang cari gitu. Saya minta sama polisi panggil, kalau bisa upaya paksa, jemput paksa lah. Itu kan kewenangan polisi kalau misalnya ada warga negara yang tidak taat dan tunduk kepada proses hukum. Nah itu yang harus dilakukan. Pasal 55 NM itu kepada siapa? Ya. Kalau dokter Oki itu tidak usah dibawa. Dokter Oki itu tidak ada melakukan tindak pidana apapun dalam kasus Nikita Mirjani, itu tidak ada. Justru kita mau pertanyakan, kenapa RG berkali-kali menghubungi dokter Oki itu bertemu sama Nikita Mirjani, menawarkan pekerjaan? Itu persoalannya. Tidak ada main ngancam-ngancam, itu nggak ada. Makanya pengancam kan tidak terbukti. Tindak pidana pencucian uang juga tidak terbukti. Yang terbukti kan pemerasan dan ITE. Makanya saya bilang uji dulu itu di pengadilan tinggi. Kalau misalnya pemerasannya nanti ternyata tidak terbukti di upaya banding di PT, ketika hakim PT memeriksa dan ternyata tidak terbukti, ini kita bisa langsung pulang. Jadi ini saatnya pihaknya Nikita untuk melakukan upaya hukum. Ya sudah, makanya tadi saya sudah bilang, ya, saya sudah bilang ini panggali ya. Kemarin saya datang ke Polres Jakarta Selatan minta perkembangan daripada perkara. SP2HP-nya selalu dikirim ke Bang Sunan. Ya, terima kasih kepada penyidik yang benar-benar mengikuti proses hukum. Yang kedua, terlapor dua orang pengacara RG yang dilaporkan kemarin itu ngumpat. Sudah 2 kali panggil, penyidik tidak mau datang. Lewat media sosial ini saya ingatkan saudara, datang saja hadapi proses hukumnya. Anda ini kan advokat, harusnya kan tidak kayak gini, ya kan? Yang kedua, kepada TV One untuk juga segera datang, ya, segera datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Jadi pengacara RG ini kalau ngomong di media itu kan wah sok tahu, sok jago kan. Tidak dipanggil polisi ngilang, ngumpet. Anda tidak bisa ngumpet, ya. Saya kemarin minta kepada pihak penyidik untuk segera dilakukan upaya paksa supaya orang itu harus menghormati proses hukum. Jangan dipanggil, tidak mau datang. Udah nggak mau datang, tidak ada respon sama sekali. Setidaknya kan kalau tidak datang dikasih informasi, mungkin saya lagi di luar negeri, lagi nangani perkara, ya kan? Jangan ini malah nggak mau datang. Wah, itu artinya dia tidak menghormati proses hukum. Di Republik ini, ya, tidak ada yang kebal hukum. Saya ingatkan kembali, tidak ada yang kebal hukum, termasuk orang-orang yang mengaku diri sebagai orang hukum. Tidak kebal hukum juga. Ketika melakukan tindak pidana, dia harus bertanggung jawab. Datang, kasih keterangan, datang, klarifikasi. Itu sebenarnya bukan yang hilang, dipanggil berkali-kali nggak mau datang. Jadi teman-teman di media sosial yang kemarin menyampaikan bahwa wah Bang Sunanto itu ngada-ngada itu mukul diri sendiri, itu nggak ada pemukulan. Nah ini kan, kalau dia merasa dia tidak mukul Bang Sunan, kenapa dia tidak mau datang? Ya, kenapa dia tidak mau datang? Ya, kenapa sampai saat ini mereka tidak mau datang, dua orang itu? Ya mau tanya silakan aja Awe. Saya pengacaranya Dr. Samira untuk kasus dokter yang persekusi, yang dia sebagai pelapor itu dalam proses, ya. Jadi untuk selaku praktisi saya melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Nikita Mirjani dengan vonis 4 tahun dan denda 1 miliar itu cukup berat. Seharusnya Nikita divonis hanya undang-undang ITE. Pemerasan, pengancaman, dan TPPU-nya harusnya tidak ada. Karena apa? Karena itu adalah pekerjaan dan harus berlaku undang-undang tenaga kerja. Ini masuk ke keperdataan. Bukan
bukan tidak pidana. Makanya saya bilang sama PH-nya Nikita, udah lakukan upaya hukum saja, ya, lakukan upaya hukum aja. Seharusnya memang hanya kenanya tuh IT doang itu loh. Biarkan nanti hakim pengadilan tinggi akan memeriksa lagi perkara ini, dan semoga nanti pas putusannya pemerasan juga tidak terbukti, sehingga hanya undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE memang itu pasti terbukti, dan itu ancaman hukumannya kan di bawah 4 tahun, biasanya diputus 8 bulan 1 tahun, jadi bisa langsung pulang, ya kan. Hasilnya Sofia gimana bang? Apa mau diperiksa hari? Saya nggak tahu, karena SS itu saya bukan pengacaranya soalnya. Jadi nanti di PT itu hakimnya udah berbeda, hakim PT yang memeriksa perkara ini. Dan kita tunggu aja hasilnya. Saya dari awal kasus Nikita ini setahun yang lalu saya sudah statement bahwa Nikita tidak melakukan tindak pidana pengancaman, TPPU dan juga pemerasan. Dan sudah terbukti bahwa ternyata pengancaman dan TPPU tidak terbukti, tinggal pemerasan. Dan itu perlu diuji lagi di pengadilan tinggi. SS kok laporan dokter ya tidak, saya udah laporan di Polres Metro Depok, proses malah di split. Ya, itu kasusnya apa dulu ini, biar jelas AW ya, coba jelaskan dulu ke saya perkaranya terkait apa nih, biar kita sharing, kita bisa diskusi bersama ya. Dari bakal penjara nggak Pak? Ya tunggu aja. Jadi nanti ini satu edukasi hukumnya kepada teman-teman semua biar dengan baik. Ketika nanti di PT Nikita hanya terbukti terkait dengan undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain sebagainya dengan ancaman hukuman di bawah 4 tahun, lalu divonis 8 bulan setahun dan kita pulang, dan ternyata pasal TPPU pengancaman dan pemerasan tidak terbukti, Nikita bisa melakukan upaya hukum balik kepada RI karena udah jelas pasal yang dilakukan tidak terbukti, iya kan? Jadi dia bisa melakukan upaya hukum, contoh bisa melaporkan RI, bisa juga menggugat secara uang prestasi atau perbuatan melawan hukum untuk minta ganti rugi. Makanya awalnya PH Nikita melakukan gugatan uang prestasi, saya sudah bilang jangan dulu, bersabar, itu tidak pada tempatnya. Akhirnya apa? Dicabut kan. Yang kedua, gugatin lagi itu uang prestasi, saya sudah bilang cabut aja, itu memang tidak ada dasarnya. Dasarnya apa? Tidak ada perjanjian tertulis yang mereka buat, dicabut lagi. Sekarang dibawa ke apa namanya? ITE-nya kan. Kalau 3 pasal tidak terbukti ini kita bisa bikin laporan baru, atau bisa juga posisi apa namanya, upaya hukum lah ya, baik perdata, pidana, one press atau perbuatan melawan hukum. Tapi tunggu dan sabar dulu kalau saran saya. Tapi kalau teman-teman anggap bahwa wah ini kami sudah lakukan upaya hukum, faktanya 2 kali kan dicabut, itu dari awal saya sudah bilang ini tidak pada tempatnya one press pertama. Kedua saya sampaikan juga dicabut-cabut, sekarang gugat lagi PMH-nya. PMH-nya tunggu putusan kita ternyata tidak terbukti ya, tidak terbukti apa namanya, NM pasti banding, saya yakin pasti dia banding. Jadi kalau misalnya tidak terbukti TPPU-nya, pencemaran, pemerasan, hanya terbukti ITE-nya, ini kita bisa melakukan upaya hukum baik pidana, baik itu perdata, PMH maupun one press, untuk memulihkan nama baiknya dan juga untuk menuntut ganti rugi. Selama ini kan dia cukup dirugikan, tapi namanya manusia ya, namanya proses hukum ya. Dan saya lihat bahwa akan ada putusan yang mengejutkan nanti di PT, di mana Nikita akan divonis hanya ITE-nya saja. Paling bagus banding. Nah, banding saja, nggak apa-apa. Banding saja, kita uji dulu supaya pemerasannya juga tidak terbukti.
beli mobil bilangnya aman di laka, taunya bekas laka. Oh, terima kasih Bang sudah kasih masukan. Dokter Oki dilaporin DRG, dasarnya apa? Kan sudah dilaporin perkara yang nggak naik-naik. Tidak ada unsur pidananya yang diterapkan kepada Dokter Oki. Dokter Oki itu hanya memfasilitasi permintaan DRG untuk bertemu sama Nikita Mirjani. Ya, tidak ada itu. Nikita bisa bebas kalau nanti banding waktu di pengadilan tinggi pasal pemerasan itu dicabut, hanya ITE. Kalau ITE kan divonis paling 9 bulan setahun, dan Nikita sudah menjalankan tahanan itu kan udah hampir 9 bulan. Saya yakin dia langsung bebas itu, langsung pulang ke rumah. Hakimnya benar, mereka memutuskan itu sesuai dengan keyakinan hakim. Tapi kan masih ada upaya hukum. Ini kan pengadilan kita itu kan ada tahapannya. Ada tahapannya. Faktanya kan TPPU dan pengancaman tidak terbukti, hanya pemerasan dan ITE, ya kan? Ya, justru itu makanya harus banding supaya menguji kan. Kalau saran saya sih, ya baiknya banding. Kan setelah banding misalnya tetap juga putusannya seperti putusan sampai bisa lagi kasasi, ya kan? Dokter Oki kan bukan mau dilaporin, kan sudah pernah dilaporin. Bukan mau dilaporin itu, gitu. Pengacara RG itu kalau ngomong, wow, dia yang paling benar itu. Saya ingatkan saudara saja, ya, jaga mulut, hati-hati jaga mulut di media. Jangan bawa nama klien saya. Anda buktikan dong, jangan keluar-keluar terus, tiap hari keluar, ya. Tiap hari keluar melulu. Mungkin mau pansos kali lewat dokter. Dokter Oki kan terkenal punya klinik bening seluruh Indonesia. Jadi dia mau pansos lihat nama Dokter Oki kali. Tiap hari Dokter Oki terus disebut namanya. Saya heran juga tuh. Ada masalah apa dia sama Dokter Oki secara pribadi? Ya kan? Secara pribadi ada apa? Nah, ketika dilaporkan oleh Bang Sunan, ya, ternyata ngumpet. Pengacara RG itu ngumpet, hilang tanpa kabar, respon pun enggak. Saya bilang, Pak Penyidik, polisi punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa kepada siapapun warga negara Indonesia yang kalau dipanggil berkali-kali tidak mau datang. Ini perkara serius, perkara publik, saya bilang. Kami mau buktikan bahwa benar tidak Bang Sunan itu sempat kena pukulan itu, karena banyak orang bilang Bang Sunan itu rekayasa mukul diri sendiri, itu nggak benar, ya. Jadi saya hanya mau sampaikan bahwa teman-teman semua, kita kan mencari keadilan. Saya ini posisi sebagai pengacara, sebagai advokat, artinya selalu membela kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita mulai memberikan edukasi kepada masyarakat, pencerahan hukum, ya, bantuan hukum dan lain sebagainya, saya di pihak kalian, gitu. Saya di pihak masyarakat. Saya bukan membela Nikita Mirjani, enggak. Saya bicara secara objektif sebagai praktisi hukum. Tidak lebih dari itu, memberikan edukasi kepada masyarakat, pencerahan hukum terkait dengan masalah yang saat ini lagi viral, kasus Nikita Mirjani. Lalu klien saya Dokter Oki dibawa-bawa lagi tuh, pengacaranya si RG itu. Itu saya minta kepada dia, jangan banyak ngomong di media. Lu kasih tahu lu punya teman 2 orang itu, datang ke Polres. Datang ke Polres tuh, kasih keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan. Jangan dipanggil berkali-kali nggak mau datang. Informasi juga enggak, respon juga enggak. Tapi kalau di media bawa lagi nama klien saya gitu. Jaga mulut Anda, hati-hati ya. Saya hanya bilang saja, jangan selalu bawa orang yang tidak terlibat dalam kasus ini untuk dibawa terus, mau pakai endorse atau apa gitu.
polisi pasti akan ada upaya hukum. Kemarin sudah komunikasi dan beliau masih akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk melakukan upaya paksa. Memang harus, tidak ada kebal hukum di Republik ini. Tidak ada yang kebal hukum. Ya, kalau memang dia posisinya sebagai terlapor, dia wajib datang mengklarifikasi untuk apa namanya, menjadi saksi. Kan kamu belum jadi tersangka, kok udah takut duluan datang. Kalau ngomong di media, keluar-keluar tuh, ya kan? Giliran dipanggil polisi ngilang. Itu pengacara RG itu yang kemarin ngomong mau lapor dokter Oki itu. Lu kasih tahu lu punya teman-teman itu, suruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Anda nggak datang, biar kita yang cari aja lah. Mau kabur kemana orang itu? Kita hanya minta penegakan hukum. Jadi saya minta supaya jangan orang terlalu gembar-gembor seolah-olah mereka paling benar itu. Manusia tidak ada yang sempurna. Ingat, tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Hati-hati kalau kita tidak terbukti pasal pemerasan, pengancaman dan tebik, kalian akan mendapat upaya hukum balik yang sangat keras. Makanya saya bilang banding supaya ITE-nya saja yang terbukti, biar kita pulang itu loh. Dan dokter Oki jangan diganggu kuat lagi. Dia tidak ada masalah, dia tidak ada melakukan tindak pidana. Udah gitu aja kok repot. Ya kan? Itu aja kok repot itu loh. Pokoknya ngebet banget tuh. Tiap hari dokter Oki. Emang ada apa kau dengan dokter Oki? Ya? Ada masalah apa? Masalah pribadi atau masalah apa? Kalau masalah pribadi udah sama gua aja lah pengacaranya, itu sama-sama pengacara aja. Nggak usah teriak-teriak, ngoceh-ngoceh di media sosial, sok benar, sok tenang, sok tahu semuanya gitu. Polisi saja sampai saat ini tidak bisa meningkatkan status dokter Oki, dia yang pengacara kok. Harusnya dia mendampingi, memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada RG bahwa memang dokter Oki memang tidak ada kaitannya. Itu klien lu itu dari RG itu yang selalu menghubungi dokter Oki untuk ketemu sama kita. Ada apa sebenarnya tuh? Bukan NM mau ketemu sama RG, nggak ada cerita itu. Ya, saya sebagai pengacara Sunan Kalijaga, saya membuktikan bahwa kejadian pemukulan itu terjadi. Kenapa? Kalau kita tidak buktikan, masyarakat menganggap kita ini netizen apalagi bahwa kami ini ngarang-ngarang cerita. Ini pukul diri sendiri. Emang kita orang gila pukul diri sendiri? Itu nggak ada. Makanya kemarin saya bilang kepada salah satu sponsor TV, begini bang, pengacara ini kan hidupnya ya makan, minum, duduk, perutnya gendut-gendut ya kan. Ini aja, bikin agenda tinju aja, pertarungan tinju antar pengacara, biar jangan hanya ngomong mulut aja, sekali-sekali juga dibuatin ring tinju itu loh. Jangan berkuar-kuar bahwa seolah-olah kalau ngomong di media itu dia paling benar. Giliran dipanggil polisi ngilang. Giliran dipanggil polisi ngilang kan. Ini kalau gentleman datang di Polres itu loh, ya kan? Memang ada pemukulan, tuh ada. Bahkan si pelaku itu sudah membuat pernyataan bahwa saya memukul, saya minta maaf di meterai 10.000. Apalagi kurangnya? Saya ini pengacara Sunan Kalijaga loh. Saya udah pasti akan terus mendesak pihak kepolisian untuk melakukan upaya paksa. Kalau mereka tidak upaya paksa, biar kita yang datang. Dia ngomong di media kan jago tuh, selalu bawa nomor dokter Oki aja. Udah gini aja. Saya kemarin ngomong sama sponsor TV, sponsor tinju loh. Saya ngomong begini bang, selama ini kan petinju kan hanya olahragawan, ada juga artis yang bertinju. Kenapa pengacara tidak ikutkan bertinju? Biar jangan mulutnya aja ngoceh terus di media sosial. Udah, kita sekali-sekali adu fisik juga gitu loh. Di ring tinju aja lah, ya kan? Itu kan bebas tuh. Biar kita melihat jagonya mereka tuh. Pemukulan tuh ada. Dia pukul curi aja tuh. Ya coba berani aja.